Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Bukhari, rangkaian babnya tentang kaifiyat sholat. Yang terakhir bab khusyuk. Ini unik gitu ya Imam Al-Bukhari. Uniknya Imam Al-Bukhari, bab khusyuk di dalam sholat disimpan di tengah rangkaian kaifiyat. Sebelum bab khusyuk itu bab menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri, yang sebelumnya kan takbiratul ihram, kemudian tentang mengangkat tangan sampai 4 bab, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, seolah-olah bukan keluar dulu itunya, bukan keluar dulu dari pembahasan kaifiyat sholat. Justru Imam Bukhari memasukkan bab khusyuk di dalam sholat di tengah kaifiyat sholat itu. Ya, inilah khusyuk di dalam sholat, judulnya pun. Nah, di mana ini sekalian diulas sajanya. Khusyuk di dalam sholat itu tentang kaifiyat sholat. Khusyuk di dalam sholat itu tentang kaifiyat sholat. Kemarinnya disampaikan ada hadis yang menerangkan Ibnu Zubair itu apabila berdiri sholat, Ibnu Zubair dan Abu Bakar. Ya, Ibnu Zubair dan Abu Bakar itu semoga Allah meridhoi keduanya, apabila berdiri sholat itu seperti sebatang tongkat yang ditancapkan. Maksudnya menerangkan bagaimana berdiri di dalam sholatnya itu ya, seperti tongkat yang ditancapkan. Jadi intinya bisa kita sederhanakan gitu ya. Khusyuk di dalam sholat itu adalah bagaimana seseorang melaksanakan kaifiyat sholatnya. Khusyuk itu artinya tunduk, ketundukan, itulah tunduk, takut, patuh. Nah, di mana hal ini kan disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nah, ini tentang kaifiyat nih ya, terutamalah gitunya, meskipun hadis ini lebih luas. Ini tentang kaifiyat. Shollu kama ra'aitumuni usolli itu jelas perintah dari Rasulullah SAW. Ya, sholatlah kalian, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya, bagaimana kaifiyat aku mengerjakan sholat itu. Sekali lagi nih hadis ini nih ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana kaifiyat sholatku, itulah sebagaimana kalian tahu bagaimana kaifiyatnya aku mengerjakan sholat itu. Artinya orang yang khusyuk, orang yang tunduk, patuh terhadap perintah tersebut, yaitu mengerjakan kaifiyat sholatnya itu sama persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itulah khusyuk di dalam sholat. Adapun kalau dikaitkan dengan fokus, konsentrasi pikiran seseorang ketika sholat, itunya pikiran seseorang ketika sholat, tidak akan ada orang yang begitu memulai sholat tidak ingat apapun hal-hal di luar sholat.
Tidak akan ada satu orang pun yang demikian. Ya, karena Rasulullah sendiri sudah menyabdakan, apabila seseorang berdiri hendak mengerjakan sholat, setan sudah datang dari kanan, kiri, depan, belakang. Di mana masing-masing setan itu sebelum memulainya, sejak belum memulai sholat hingga sholat, sehingga sedang mengerjakan sholatnya, setan itu tidak berhenti. Yang kanan, kiri, depan, belakang itu semuanya membisikkan, ingat nih masalah anu, ingat masalah ini, ingat masalah itu. Berbeloklah pikirannya kepada apa yang dibisikkan oleh setan. Pasti demikian setiap orang yang sholat. Artinya khusyuk bukan soal ini. Kemudian satu lagi, Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong cucunya. Apabila dalam posisi berdiri, cucunya ini digendong, ketika mau ruku dan sujud, cucunya diletakkan. Pikiran Rasulullah terbagi nggak? Ini nih, pikiran Rasulullah terbagi nggak? Antara fokus ke sholat dengan ke ini cucu-cucunya yang harus digendong, harus diletakkan. Mustahil pikirannya tidak terbagi, tapi kaifiat tidak akan berubah. Kemudian satu lagi, Rasulullah SAW pernah sholat zuhur 2 rakaat. Sahabat bingung. Rasulullahnya pulang, sahabat yang masih di masjid bingung, kenapa sholat zuhur ini 2 rakaat. Lalu datang satu orangnya satu orang sahabat mendatangi Rasulullah, kemudian menanyakan, ini bagaimana tadi sholat itu 2 rakaat. Setelah diyakinkan bahwa sholat itu benar hanya 2 rakaat, kemudian Rasulullah, oh kalau begitu kita tambah lagi 2 rakaat terus sujud sahwi. Pikiran Rasulullah bagaimana saat itu? Satu lagi hadisnya yang menerangkan, ada yang memberi kain tirai penutup rumah, penutup pintu ya, penutup rumah, penutup pintu, di mana pintu itu pintu dari masjid ke rumah Rasulullah SAW. Dan letaknya itu di pinggir tempat Rasulullah menjadi imam. Karena sholat itu kan tidak sambil memejamkan mata, dan pandangan manusia itu kan lebar. Jadi selama Rasulullah berdiri sholat, ini tirai ini jelas terlihat, bukan artinya melihat tirai, enggak. Tapi kan jelas ini terlihat. Setelah selesai sholat, Rasulullah kemudian mengatakan, amiti anni haza, ini singkirkan ini tirai ini nih, lianna suratahu la tazalu tusawwiruni fi sholat, karena ini gambarnya sepanjang aku sholat ini mengganggu. Tapi pikiran Rasulullah terganggu nggak? Satu, pernah sholat 2 rakaat, padahal zuhur harusnya 4. Yang kedua, Rasulullah pernah sholat sambil menggendong cucu. Yang ketiga, tirai tadinya. Pertanyaannya, dengan merasa terganggu oleh tirai, kemudian sholat sambil menggendong cucu, apa itu dia terbagi pikirannya, harus meletakkan cucunya menggendong lagi? Kalau khusyuk itu soal pikiran ketika sholat, berani nggak mengatakan Rasulullah sholatnya tidak khusyuk? Oh kalau begitu sholat Rasulullah tidak khusyuk karena pikirannya kan ke tirai. Kalau begitu sholat Rasulullah tidak khusyuk karena pikirannya ke gendong cucunya, letakkan cucunya. Coba ini pertanyaannya, berani nggak mengatakan Rasulullah sholatnya tidak khusyuk? Karena pikirannya ke tirai, pikirannya ke cucunya.
Kemudian pikiran Rasulullah saat itu bagaimana bisa sampai lupa sholat zuhur hanya 2 rakaat. Kalau yang disebut khusyuk di dalam sholat itu soal pikiran ketika sholat, tidak ke hal lain di luar sholat. Kalau diartikan khusyuk di dalam sholat itu fokus pikirannya itu hanya ke sholat dari takbir sampai salam, nggak ingat apapun hal-hal di luar sholat. Ternyata Rasulullah ketirai pikirannya, ini mengganggu. Sepanjang sholat Rasulullah demikian, sehingga begitu selesai sholat langsung itu ganti tirainya. Nah makanya ini Imam Al-Bukhari yang menyimpan bab khusyuk ini di tengah rangkaian pembahasan kaifiyat sholat. Arti khusyuk itu tunduk, patuh, takut gitu ya. Arti khusyuk itu tunduk, patuh, takut. Nah Rasulullah SAW memerintahkan solu kama ra'aitumuni usolli, mau patuh nggak? Rasulullah memerintahkan sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana kaifiatnya, bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Nah, maka Imam Bukhari dengan menyimpan bab khusyuk di tengah pembahasan kaifiat sholat, itulah yang dimaksud khusyuk di dalam sholat. Orang yang khusyuk, orang yang tunduk, orang yang patuh dalam mengerjakan sholatnya, ketika mengerjakan sholatnya, yaitu orang yang cara sholatnya itu mengikuti, mencontoh apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Berarti tunduk kepada perintah tadi, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Kalau soal pikiran kemana-mana, maka tadi Rasulullah sudah menyabdakan. Jadi hadis tadinya Rasulullah sudah menyabdakan, apabila seseorang berdiri hendak sholat, setan sudah datang dari berbagai arah. Semua setan membisikkan, ingat anu, ingat ini, ingat itu. Itu sejak sebelum sholat sampai sholatnya berlangsung, dari takbir sampai salam. Meskipun dituntut ya, meskipun dituntut. Apabila dibelokkan oleh setan, jangan terus diikuti, balikan lagi, fokuskan lagi ke sholat. Nanti juga belok lagi, karena setan yang di kiri sekarang yang bagian mengganggunya. Yang pertama yang di kanan, diikuti sedikit, balik lagi. Setan yang sebelah kiri, ini masalah anu, ya belok lagi. Terus belok, belok, balikan lagi, belok, balikan lagi, belok, balikan lagi. Sepanjang sholat, pikiran orang yang sholat pasti demikian. Apa ini tidak khusyuk? Rasulullah sendiri dengan contoh tadi pernah sholat sambil menggendong cucu, pernah juga terganggu oleh tirai, pernah juga Rasulullah sholat di atas mimbar untuk mengajar, sambil mengajar. Ketika hendak ruku, turun dulu dari tangga, ruku dan sujudnya di bawah. Setelah selesai, naik lagi. Apa enggak terganggu pikirannya, takut jatuh? Nah, artinya bukan, khusyuk di dalam sholat bukan soal pikiran yang karena itu tadi kemarin juga sudah saya sampaikannya. Banyak orang yang mengatakan, bagaimananya saya sholat ini tidak bisa khusyuk karena setiap kali sholat itu pikiran kemana. Nah, khusyuk bukan yang seperti itu. Khusyuk itu adalah ketundukan, kepatuhan soal bagaimana mengerjakan atau bagaimana kaifiat sholatnya. Kalau kaifiatnya dari takbir sampai salam lah kaifiat sholatnya. Kalau dari kaifiatnya ini mengikuti persis katakanlah apa yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah, itulah orang yang tunduk kepada bagaimana melaksanakan kaifiat tersebut. Nah, itu makna khusyuk. Itu makna khusyuk, itunya soal bagaimana kaifiat melaksanakan
sholat. Bukan soal pikiran. Kalau pikirannya belok ke sana kemari, pasti justru kenapa saya berani mengatakan nggak akan ada orang yang mengerjakan sholat pikirannya tidak belok, tidak beralih ke hal-hal di luar sholat, fokus dari takbir sampai salam ke sholat. Nggak akan ada dengan hadis tadi. Setan yang mengganggunya saja, yang membisikannya bukan satu. Jadi bukan soal itu yang namanya khusyuk. Nah, sehingga pertanyaan tadinya bagaimana ya saya ini sholat ini kok tidak susah untuk khusyuk, setiap kali sholat itu pikiran teh kemana weh? Ya iya cik orang tidak ya hadis nah atau gitu mah. Nah sekali lagi berarti kesimpulannya ya ini Membohori mengarahkan demikian nih. Ini Membohori kan membahas al khusyuk di dalam sholat ini di tengah rangkaian penjelasan tentang kaifiat sholat. Ya itulah khusyuk di dalam sholat, yaitu soal ketundukan, kepatuhan, melakukan, melaksanakan, mengerjakan kaifiat sholat dari takbir sampai salam yang sudah dikaji, yang sudah dibahas itunya di babnya adalah memulai sholat dengan takbir. Itu memulai sholat itu dengan takbir. Mau dipatuhi nggak? Mau tunduk nggak? Kalau khusyuk, ya lakukan. Itulah ketentuannya. Kemudian pada takbiratul ihram itu kan sambil angkat tangan. Seperti apa angkat tangannya? Nah itu dipatuhi gitu ya. Bagaimana sambil mengangkat tangannya dipatuhi. Kemudian bagaimana cara mengangkat tangannya dipatuhi. Ya itulah khusyuk di dalam sholat. Pikiran bisa jadi. Karena sebelum sholat datangnya setan untuk menggoda orang yang sholat itu sebelum sholatnya dimulai. Jadi bisa jadi seseorang begitu memulai sholat pikirannya sedang kemana itu sudah dibelokkan lebih dulu. Meskipun tadinya tetap dituntut ya fokus lah, iya pasti dituntut fokus. Tapi kalau yang dari takbir sampai salam tidak ingat apapun hal-hal di luar sholat, nggak akan kejadian, nggak akan ada yang demikian. Nah, sekali lagi coba yang ini ya, Rasulullah pernah sholat zuhur hanya 2 rakaat. Padahal sahabat mah ingat baru 2, Rasulullah enggak. Ya sampaikan para sahabat yang mengingatkan Rasulullah, tadi sholat itu baru 2, oh iya gitu. Kemudian Rasulullah nanya kepada semua makmum, benar tadi baru 2? Iya Rasulullah. Kalau begitu ya kita tambah 2 lagi. 1 kejadian itu. Yang kedua terganggu tirai. Yang ketiga pernah sholat sambil menggendong cucunya. Yang keempat tadi pernah sholat di atas mimbar. Kemudian harus turun dulu kalau mau ruku. Apa pikiran gak terbagi? Nah dengan contoh-contoh tadi, kalau mengatakan bahwa khusyuk di dalam sholat itu soal fokus, konsentrasi di dalam sholat yang tidak terganggu sama sekali oleh hal-hal di luar sholat. Pertanyaannya, berani nggak mengatakan Rasulullah tidak khusyuk sholatnya? Waktu terganggu tirai Rasulullah nggak khusyuk sholatnya. Saya kira nggak akan ada yang berani mengatakan Rasulullah tidak khusyuk. Tapi kaifiat yang dilaksanakan oleh Rasulullah meskipun terganggu tirai, meskipun lupa harusnya 4 jadi 2, bagaimana? Kaifiatnya tambah 2 lagi, khusyuk eta berarti kaifiatnya caranya bagaimana kalau harusnya 4 kemudian baru 2 salam, tambah 2 lagi, ya itulah kaifiatnya. Tak itulahnya tentang khusyuk teh. Kaifiat di mana yang populer itu Abu Hurairah yang mengatakan naon teh nya eta teh kata-kata dari Abu Hurairahnya, inilah asbahu sholatan, kalau nggak salahnya inilah asbahu
sholatan li Rasulullah atau apalah kurang lebih itu. Yang maknanya begini ya, saya lupa lagi redaksi pastinya. Abu Hurairah mengatakan, akulah orang yang sholatnya paling persis, paling mirip dengan sholat Rasulullah. Itulah khusyuk. Ya, akulah orang yang sholatnya paling mirip, paling persis gitunya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah itu makna khusyuk teh, ketundukan, kepatuhan dalam mengerjakan kaifiat sholat. Kalau berdirinya bagaimana, angkat tangannya bagaimana, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya bagaimana, nanti rukunya bagaimana. Ya itulah khusyuk, itu orang yang kaifiatnya mengikuti, mencontoh cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mestinya yang mengatakan demikian itu bukan hanya Abu Hurairah. Ya kan mestinya yang mengatakan demikian bukan hanya Abu Hurairah. Para sahabat, nah kita yakin lah kalau para sahabat semuanya. Termasuk ini juga kan iya teh yang dituduh sholatnya nggak benar teh. Sa'ad bin Abi Waqqas kan dituduh sholatnya nggak benar, dilaporkan kepada khalifah saat itu Umar bin Khattab, diklarifikasi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku hanya mengerjakan sholat seperti yang aku lihat yang dikerjakan oleh Rasulullah. Masa ada Rasulullahnya sendiri nggak khusyuk, gimana itu? Kalau Rasulullahnya sudah dikatakan tidak khusyuk itu karena oleh tirai terganggu. Kemudian sholat sambil menggendong cucunya, pasti terganggu, pikirannya terbagi, tidak bisa tidak, pasti pikirannya terganggu lah, hanya tersita gitunya oleh cucunya. Ketika berdiri digendong, ketika mau ruku dan sujud diletakkan. Emang waktu sujud eta incuna teu naek karena tanggung Rasulullah. Udah disangka ngajak ke kudaan atuh. Naik karena ke punggung Rasulullah teh. Apa pikiran Rasulullah nggak ingat itu bahwa ini ada di punggungnya ada yang naik? Nah, masa? Nah itulah hetanya khusyuk soal ketundukan, kepatuhan, bagaimana mengerjakan atau tentang lah itunya ketundukan, kepatuhan terhadap kaifiat atau cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu mana khusyuk. Nah sekarang yang baru nih, berarti ya kembalilah ke pembahasan kaifiat sholatnya. Ya, karena bab khusyuk di dalam sholat itu kan adanya di tengah-tengah di pembahasan kaifiat sholat. Sebelum bab khusyuk ini kan bab sebelum khusyuknya sebelum babul khusyuk fi sholat, sebelumnya itu menerangkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sebelumnya menerangkan tentang kaifiat angkat tangan, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bab khusyuk Imam Bukhari teh nggak bahas lah khusyukna. Nah bab khusyuknya demikianlah ya. Nah sekarang lanjutannya ke kaifiat lagi. Bab 29 nih sekarang. Babu ma yaqulu ba'da takbir. Ya, bab apa yang dibaca atau yang diucapkan. Kalau yaqulu sih diucapkan artinya. Tapi di dalam apa namanya ya, manuskrip apalah Sahih Bukhari ada juga yang judulnya yaqra'u. Kalau yaqra'u artinya dibaca. Jadi apa yang dibaca setelah takbir. Kalau dari rangkaian bab isinya dari yang rangkaian bab yang
dibahas oleh Imam Al-Bukhari di awal sekali ini begitu masuk rangkaian bab kaifiyat sholat itu, yaitu tentang takbiratul ihram, yaitulah memulai sholat itu dengan takbir. Judulnya babu ijabi takbiri waftitahis sholat, bab wajib mengucapkan takbir ketika memulai sholat. Dan bab-bab selanjutnya gitu kan, takbir tersebut disertai atau sambil mengangkat tangan. Sudah juga nyelah diterangkan dengan seperti apa gitu mengangkat tangan di dalam sholat. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah sekarang ini apa yang dibaca setelah takbir? Karena kalau mengangkat tangan, meletakkan tangan itu dikerjakannya sambil takbir. Ya, sambil takbirnya. Nah, setelah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini, nah kemudian apa yang dibaca? Ini bab sekarang nih, bab 29 ya. Babu ma yaqulu ba'da takbir. Apa yang diucapkan, garis miring lah itunya, dibaca setelah takbir. Di dalam hadis ini ada hadis babnya. Di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan 2 hadis. Yang pertama hadisnya An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa Aba Bakrin wa Umaro radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna sholata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bab deh. Yalah, inilah Imam Al-Bukhari ini ya. Bab dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi 3 orang yang disebutkan oleh Anas bin Malik nih ya. Kanu yaftatihuna sholata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bahasa Anas bin Malik nih ya. Mereka memulai sholat yaftatihuna sholata. Ini kalau terjemah harfiah seperti ini. Padahal di bab sebelumnya sudah jelas kan memulai sholat dengan apa. Mereka 3 orangnya yang disebutkan oleh Anas bin Malik, mereka membuka iftataha yaftatihu, membuka, memulai as-sholata, mereka memulai sholatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Katanya dengan takbir, ya gitulah ya, katanya dengan takbir. Di hadis ini Anas menyebutkan memulai sholat dengan apa? Yaftatihuna sholata bi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau menurut bahasa sih berarti di sini ada yang kata yang tidak disebut oleh Anas bin Malik. Jadi maknanya itu bukan memulai sholat itu dengan bacaan alhamdulillah. Berarti yang dimaksud Anas bin Malik itu memulai bacaan sholat. Karena kalau memulai sholatnya kan dengan takbir. Makanya di bab sebelumnya itu oleh Imam Bukhari tadi itu sudah dengan takbir memulai sholat. Sambil angkat tangan, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah setelah itu apa? Yang ini sekarang. Nah Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab memulai bacaan. Nah itu yang tidak disebut di redaksi hadisnya. Yang dimaksud Anas bin Malik adalah bacaannya, bukan memulai sholatnya. Rasulullah SAW itu memulai
bacaan salatnya bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada yang perlu dijelaskan. Satu ini saja tentang Anas bin Maliknya yang menerangkan 3 orang yang disebut Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab Al-Faruq. Artinya gelar As-Siddiq itu gelar, Umar bin Khattab gelarnya Al-Faruq. Nah, Anas bin Malik tentang mereka, hanya tentang 3 orang ini mengatakan seperti ini. Aku sangat mencintai Rasulullah SAW. Ini di luar kaitan redaksi di sini ya. Aku sangat mencintai Rasulullah SAW. Inilah uhibbu Rasulullah. Aku sangat mencintai Rasulullah SAW. Wa inilah uhibbu Abu Bakrin. Aku sangat mencintai Abu Bakar. Wa inilah uhibbu Umar. Aku sangat mencintai Umar bin Khattab. Nah, lanjutannya ini nih yang wa arju nantinya an yab'asanillahu ma'ahum wa in lam a'mal ka a'malihim. Dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama mereka ketika dibangkitkan di akhirat, kan maksudnya ya. Jadi maksudnya aku berharap di akhirat nanti aku dibangkitkan dan dikumpulkan bersama mereka. Wa in lam a'mal ka a'malihim, walaupun meskipun aku tidak beramal seperti amal mereka. Anas bin Malik artinya merumasakkan diri, rumoso. Anas bin Malik merasa kalau amal dirinya harus dibandingkan dengan amal mereka, jangan dibandingkan lah, kata Anas bin Malik. Beda kelas, beda level antara Anas bin Malik dengan mereka. Tapi Anas bin Malik berharap nanti di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyabdakan anta ma'aman ahbabta. Itu dari nabinya, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, sejak masuk Islam, itulahnya, sejak masuk Islam tidak pernah aku merasakan kegembiraan sebesar mendengar sabda Nabi tadi, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Sejak masuk Islam lah itunya, sejak masuk Islam tidak pernah aku merasakan kegembiraan itu dibandingkan dengan mendengar sabda Nabi tadi, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Anas bin Malik tadi menyatakan demikian, aku sangat mencintai Rasulullah, sangat mencintai Abu Bakar, sangat mencintai Umar, dan aku berharap nanti dikumpulkan bersama mereka. Kata Nabi, ya begitu mah. Pelajaran sebetulnya, ya kiyolah. Boleh nggak kita punya keinginan seperti Anas bin Malik? Emang emang dilarang gitu kalau seseorang ingin bersama Nabi di akhirat? Nggak ada yang melarang demikian. Ngan eta hanya harus nelipak maneh atuh gitu. Tinggalin bah. Harus iyalah, setiap orang itu ya pasti menginginkan dikumpulkan bersama. Mereka orang-orang istimewa, Nabi pastilah gitu ya. Kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab, di antara seluruh sahabat itu yang sahabat paling utama itu Abu Bakar, urutan keduanya Umar bin Khattab. Anas bin Malik saja ampun-ampunan kan kalau harus
sejajar dengan mereka. Wah, mana mungkin saya seperti mereka. Tapi bisa nggak dikumpulkan bersama mereka? Bisa, kan Nabi menyatakan demikian. Artinya ini berlaku bagi semua orang, boleh, benar, sah gitulah. Kalau punya keinginan nanti di akhiratnya dikumpulkan bersama Rasulullah, boleh bisa. Ya, tapi kan ya itulah masalah nama kepatutan dirinya sampai di mana gitu. Kalau sampai merasa saya patutlah dikumpulkan bersama mereka, ya jangan-jangan itu keinginan saja, kayak keinginannya seperti itu, tapi perjuangannya tuh dituturkan perjuangan mereka seperti apa. Ya perjuangannya, amalnya, ya kalau soal amal tadi nggak mungkin lah bisa disamai saja, nggak akan bisa. Anas bin Malik saja akan merasa kalau untuk sama dengan amalnya, wa in lam amal ka amalihim tadi, meskipun amalku mau jauh tidak seperti amal mereka, kita juga pasti sama kan, amal kita emang berani disandingkan dengan amal Abu Bakar. Kalau kata orang Sunda moal satai kuku, nah atuh moal satai kuku, nah amal kita dengan amal mereka. Terus mustahil lah lamun di benar-benar kalau ingin seperti mereka harus sebanding amalnya dengan mereka. Geus eleh atuh urang teh. Bengek sebut bengek atuh kalau harus seperti mereka. Anas bin Malik saja nggak bisa, sudah merasa nggak mungkin seperti mereka. Tetapi nu eta tah, cintailah mereka. Antama aman ahbabta, itu kamu akan bersama yang kamu cintai. Jadi hirup teh sebutnya teh hidup ini mengidolakan siapa sampai benar-benar diikuti lah semaksimal yang kita bisa. Tapi tinggal poster di kamar nasaha. Poster di kamar ini kan Michael Jackson. Eta beureun idolana teh kamu akan bersama orang yang kamu cintai tah. Tuh poster di kamar nanti jang naon masangkeun poster eta ari resep mah kalau bukan idola. Itu malah di luar ianya. Ini saya ingat karena Anas bin Malik di sini menyebut mereka nih, yang tiga orang ininya. Anas bin Malik mengatakan Abu Bakar, Umar, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah sekarang ke masalah ini nih. Karena kanu yaftatihuna sholata bi alhamdu, mereka memulai, kalau menurut redaksinya mereka memulai sholat bukan dengan takbir gitu kan. Kalau demikian nih, kalau menurut mantuk tekstual, padahal yang dimaksud adalah memulai bacaan sholat. Dengan apa memulainya? Bi alhamdulillahi rabbil alamin. Baca bismillah enggak? Nah, iya itu nanti masalah nanti. Aisyah juga ada dari Aisyah juga mengatakan hal yang sama. Memulai bacaannya itu bi alhamdu, itu redaksinya gitunya, redaksi hadisnya. Aisyah mengatakan hal yang sama lah, memulai bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini dulu masalahnya berarti. Surat Al-Fatihah ini kan yang paling terkenal kan ya, surat Al-Fatihah ya, ini kan yang paling terkenalnya. Yang paling terkenal itu di mana surat Al-Fatihah itu surat yang memiliki nama paling banyak. Surat yang lain ada yang namanya lebih dari satu. Misalnya surat Al-Mu'min, nama lainnya surat Ghafir.
Surat Muhammad, nama lainnya surat Qital. Al-Baro'ah, nama lainnya At-Taubah. Nah, Al-Fatihah memiliki nama paling banyak. Di antara namanya adalah As-Sab'ul Masani. Al-Fatihah artinya muqaddimah. Itu bahasa Arab kan ya, sama pembuka lah, prakata. Kata pengantar gitu tak. Al-Fatihah teh artinya teh pembuka. Nama lainnya As-Sab'ul Masani, artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. As-Sab'u itu 7. Ya sabun itu kan 7 ya dalam bilangan teh nya. 7 al-masani yang diulang-ulang. Di mana maksudnya adalah Al-Fatihah ini adalah Al-Qur'an. Surat di dalam Al-Qur'an yang dibaca berulang-ulang, yaitu di setiap rakaat ada Fatihah. Kalau surat yang lain kan belum tentu. Ya kalau surat yang lain kan belum tentu. Di rakaat pertama Al-Kautsar, rakaat kedua Al-Kautsar, rakaat ketiga Al-Kautsar. Kalau Al-Fatihah pasti diulang, ada di setiap rakaat. Itu salah satu namanya dari Al-Fatihah itu As-Sab'ul Masani, 7 ayat. Surat nanti teh nyebut teh surat Al-Hijr 88 geura sok tah. Nu nerangkeun bieu teh itu As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Artinya kan diulang, dibaca di setiap rakaat, karena Al-Fatihah ini rukun, bahkan pokok dari setiap rakaat adalah Al-Fatihah. Pokoknya pokok dari setiap rakaat itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi melebar pisan ieu mah ya. Karena surat Al-Fatihah ketika dibaca di dalam sholat itu benar-benar dari alhamdulillahirabbil alamin sampai maliki yaumiddin itu benar-benar pujian, bukan sekedar membaca, bukan sekedar bacaan, tapi benar-benar memuji Allah. Dan bagian ihdinas siratal mustaqimnya itu bukan sekedar membaca, tapi benar-benar doa. Kalau ketika dibaca di dalam sholat, ada hadisnya yang menerangkan qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi Al-Fatihah itu menjadi 2 bagian, satu bagianku, satu lagi bagian hambaku. Nah, 7 ayat itu seperti apa? Nah, kemudian ada hadis yang menerangkan Al-Fatihah itu 7 ayat dan Bismillah itu adalah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah itu adalah ayat pertama. Tanpa Bismillah kurang 1 berarti. Ya, Al-Fatihah itu 7 ayat, ya itu tadi ayat yang menyebutkan As-Sab'ul Masani, yang dimaksud itu Al-Fatihah. Kemudian ada hadis yang menerangkan bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat dan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama. Jadi kalau baca Al-Fatihah dari mana mulainya? Ya dari Bismillah tuh. Kemudian, nah hadis ini bagaimana? Ini Anas bin Malik mengatakan seperti ini. Mereka memulai bacaan sholatnya bi alhamdu. Alhamdu ini salah satu nama, karena tadi nama Al-Fatihah itu banyak. As-Sab'ul Masani, Ummul Quran, itu sebutan Al-Fatihah. Ya, Ummul Quran, surat Alhamdu, seperti entah nih enggak sih jadi nama mah. Tapi kalau kita baca apa? Kulhu. Coba yang mana yang dimaksud?
Al-Ikhlas kan. Ya jadi sebutan meskipun tidak resmi sih yang ini. Tidak resmi, emang iya gitu nama lainnya surat Al-Ikhlas itu surat kulhu. Ya enggak juga sih, tapi anggar kan muncullah nama, orang tahu kalau kulhu Al-Ikhlas kan. Nah kalau Al-Fatihah ini salah satu, nah, seperti menyebut surat apa, surat kulhu itu diambil dari mana, muncul dari mana nama tersebut? Diambil dari, ada bismillahnya enggak kalau surat kulhu? Kalau orang baca surat Al-Ikhlas bismillah enggak? Tah itu siga gitu, membaca surat Alhamdulillah bukan tanpa bismillah. Orang baca Al-Ikhlas juga menyebutnya tadi waktu, misalnya tadi waktu sholat baca surat apa? Surat kulhu, baca bismillah enggak? Ini jadi seolah-olah menyebut atau ayat tersebut itu kemudian menjadi nama, salah satu nama dari surat Al-Fatihah. Surat apa? Surat Alhamdulillah. Ini menjadi maksud Anas bin Malik itu Rasulullah SAW itu memulai bacaan sholatnya dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Dengan memulai bacaan sholatnya dengan membaca Al-Fatihah. Ini seolah-olah meniadakan doa iftitah nih hadis ini. Nah setelah di kolaborasi lah dikompilasi lain deh. Setelah dikumpulkan, digabungkan, ya nanti hadis kedua ya, dengan hadis-hadis yang menerangkan doa iftitah, maka yang dimaksud oleh Anas bin Malik ini adalah memulai bacaan yang terdengar. Al-Fatihah berarti doa iftitah itu dibaca sir. Ya, berarti doa iftitah itu dibaca secara sir. Ya, Anas bin Malik pantas mengatakan demikian. Artinya dari yang terdengar. Rasulullah itu memulai bacaannya dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Nah itulah makna hadis pertama nih yang memaknainya gitunya. Karena kalau mengikuti mantuk itunya istilah ilmu usul fikih, atau mengikuti tekstual, di sini tidak menyebut bacaan. Kanu yaftatihu sholat, mereka yang 3 orang yang disebut oleh Anas bin Malik, mereka memulai sholat dengan Al-Fatihah. Takbir enggak? Kan enggak, berarti kan jadi bukan seperti itu maknanya. Memulai bacaan sholatnya dengan Al-Fatihah. Itu berdasarkan redaksi dari hadis pertamanya yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Sekarang hadis kedua. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbiri wa bainal qiraati iskatatan. Qala ahsibuhu qala hunayatan. Qultu bi abi anta bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqulu. Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma gsilni khotoya bil ma'i wassalji wal barod. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW itu
diam antara takbir dan bacaan. Iya na atunya maf'ul mutlakna, ada maf'ul mutlak beri tukang getang naon di maf'ul mutlak. Rasulullah itu diam antara takbir dan bacaannya sejenak. Mun urang mah sejenak atau kahareupeunnya, Rasulullah itu diam beberapa saat, diam sejenak antara takbir dan bacaan. Di mana bacaan tadi menurut Anas bin Malik mulainya dari mana? Al-Fatihah tadi teh. Nah, kata Abu Hurairah antara takbir dan memulai bacaannya yaitu Al-Fatihah. Anas bin Malik, Abu Hurairah menerangkan seperti ini. Rasulullah SAW itu yaskutu baina takbiri wa bainal qiraah. Rasulullah SAW iskatatannya Rasulullah SAW itu diam beberapa saat, diam sejenak baina takbiri antara takbir wal qiraati dan bacaannya. Kata Anas bin Malik tadi bacaannya dimulai dengan apa? Al-Fatihah kan. Nah, Abu Hurairah mengatakan antara takbir dan Al-Fatihah Rasulullah itu diam sejenak. Takbirnya terdengar berarti Al-Fatihahnya terdengar nggak? Terdengar. Nah, di antara kedua ini tidak terdengar apa-apa. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah diam. Memang Abu Hurairah belum tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah. Hanya yang Abu Hurairah tahu Rasulullah itu diam, tidak terdengar bacaan apa-apa beberapa saatnya. Beberapa saat antara takbir dan Al-Fatihah. Kemudian fakultu nih kata Abu Hurairah, aku bertanya bi abi anta bi abi wa ummi, demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya demi bapak dan ibuku, ma iskatuka baina takbiri wal qiraah. Ini soal tuan paduka gitunya lah kan Nabi imanya. Ini soal tuan diam antara takbir dan bacaan. Ma takulu, apa sih yang diucapkan? Ini Abu Hurairah bertanya nih. Karena sebelumnya kan Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW itu diam beberapa saat, beberapa tidak lama lah gitunya, beberapa saat atau sejenak antara takbir dan bacaan. Takbirnya berarti terdengar, bacaannya Al-Fatihah terdengar. Nah, antara keduanya yang Abu Hurairah mengatakan Rasulullah itu diam, tidak terdengar apa-apa. Sehingga ini Abu Hurairah pertanyaannya demikian, itu antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Ma takulu, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau baca? Qala Rasulullah SAW menjawab, aku mengucapkan atau aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma, nak ini itu sampai selesainya ini. Nah, inilah yang disebut dengan dinamai doa iftitah. Ini yang dinamai dengan doa iftitah. Prakteknya berarti pada sholat yang jahar pun doa iftitah dibaca sir. Ya, pada bacaan sholat yang jahar ya, artinya jahar itu kan Al-Fatihahnya terdengar kan bacaannya. Inilah yang dibaca. Ini jawaban dari Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Hurairah. Sekali lagi berarti ini redaksi hadis seperti ini ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, karena Rasulullah SAW yaskutu, tak diam, yaskutu baina takbiri wa bainal qiraati iskatatan. Atau ada juga nih ya yang meredaksi hadisnya itu hunayatan.
Rasulullah SAW itu diam antara takbir dan bacaannya beberapa saat. Rasulullah itu diam beberapa saat antara takbir dan bacaannya. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, soal engkau atau soal itu Tuhan gitu diam antara takbir dan qiraah, ma takulu, apa yang engkau baca? Apa memang tidak ada bacaan gitunya atau apa yang engkau baca? Nah, Abu Hurairah mengatakan, mustahil, masa ada sholat itu hanya diam saja, nggak akan ada bacaan sholat nyambung sejak takbir ya takbir terus sampai salam itu nyambung bacanya, nggak ada bagian yang diam itu tanpa baca apa-apa mengheningkan cipta. Itu hanya diam saja tanpa membaca apapun, nggak ada di dalam sholat itu, semuanya terus nyambung gitunya, bacaan ini dari takbir sampai salam nyambung semuanya. Makanya Abu Hurairah bertanya apa yang dibaca. Dalam pikiran Abu Hurairah artinya pasti ada yang dibaca, sehingga pertanyaan Abu Hurairah menanyakan apa yang dibaca. Coba benar nggak Abu Hurairah itu menyimpulkan demikian? Pasti ada yang dibaca, hanya dibaca secara sir. Mustahil hanya diam saja, teteh benar mengingat cipta, no dia teh. Atau konsentrasi dulu nih sebelum memulai bacaan. Konsentrasi itu harusnya dimulai sebelum sholat. Aduh, beberapa waktu yang lalu ya sudah saya sampaikan. Berdasarkan hadis yang tadi, ini dalam waktu membahas keutamaan azan. Apabila azan dikumandangkan, maka setan itu lari sejauh mungkin supaya atau hingga dia tidak bisa mendengar azan. Setan itu nggak kuat mendengar azan deh. Padahal setan tahu di masjid itu ada yang mau sholat. Nah, orang ganggu nu sholat. Begitu mendengar azan, balik dah. Sah teman. Lain setan. Begitu mendengar azan, balik ke imah dahar. Tuluy sare. Lain setan mau lari terbirit-birit. Bahkan di dalam hadisnya itu sampai terkentut-kentut, terkencing-kencing. Tidak kuat mendengar itu kalimat-kalimat azan deh. Tapi kan itu tebegang, setan memerukan. Begitu setan anggaplah, ya karena kan sampai tidak terdengar kan, lari secepat mungkin sampai tidak terdengar. Anggaplah gitunya, setan memperkirakan ini azan sudah selesai, balik lagi, setan mau mengganggu yang sholat. Begitu qomat dibacakan, kan kalimatnya sama dengan azan. Aing mau kabur deh, setan teh lari lagi, tapi nggak terlalu jauh sih sekarang karena setan juga tahu qomat pendek. Kalau azan kan dikumandangkan, kalau qomat mah pendek, jadinya beberapa meter lah sambil itu setan teh nggak kuat mendengar. Pantasnya kalau doa setelah azan itu Allahumma robba hazihi da'wati tamah, ya Allah pemilik seruan yang sempurna ini. Setan bikin kang kecoprak taku azan mah tekuateun. Seruan yang sempurna, yang menyerunya yang maha sempurna, yang diserunya hare, gitu hare diseru nama mendengar azan tadi pan balik dulu ya dahar. Mun adan lahor gitu, berarti waktu makan siang. Mendengar azan teh balik tuluy dahar. Geus dahar wareg geus sare salat lahorna iraha 2:30. Parah gitu teh sebetulnya. Setan sampai sedemikian rupa, setelah selesai azan balik lagi mendengar qomat, kabur lagi. Setelah selesai qomat datang lagi. Nah, mulailah setan membisikkan. Di situ harusnya orang yang sholat itu fokus
fokus dulu, coba fokus dulu ke pekerjaan sholat. Lumayan gitulah eta teh lah gitu, tidak akan terlalu parah lah gitunya dibelokkan oleh setannya. Nah, bukan setelah takbir sebelum membaca mengheningkan cipta dulu, tidak ditunda tuh. Setelah takbir mengheningkan cipta, cicing begitu. Kayak can fokus ya mau baca Fatihah teh, bukan. Makanya Abu Hurairah berkesimpulan demikian, mustahil tidak ada yang dibaca antara takbir dan Al-Fatihah. Abu Hurairah kemudian menanyakan, ma takulu, apa yang Tuhan baca antara takbir dan Al-Qiraah? Kan menurut hadis pertama tadi Al-Fatihah kan Al-Qiraahnya. Nah, Rasulullah SAW menjawab, aku membaca doa, ini isinya doa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkanlah antara aku dan kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakini minal khotoya, ya Allah bersihkanlah aku dari segala dosa, kama yunaqas saubul abyadu minad danas. Ini ada analogi perbandingan, seperti itu bersihkanlah aku dari segala dosa. Seperti apa bersihnya? Seperti bersihnya kain, seperti dibersihkannya kain putih dari segala noda. Itu bukan segala dosa, si kain mah urang dosa mah dari segala noda, artinya benar-benar bersih, itu maknanya. Kemudian yang ketiga, Allahumma gsil khotoya, ya Allah bersihkanlah kesalahan-kesalahanku, bil ma'i wasalji wal barod, dengan air, wal wasalji dan salju, wal barod es balok. Kok es balok? Es balok kok bisa diserut atau jadi es campur bener, dengan air es. Albarod mah air dingin intinya. Nah, inilah yang dibaca antara takbir dan Al-Fatihah. Nah, ini doa nih ya, yang kemudian dikenallah dengan doa iftitah, di mana hukumnya doa iftitah ini sunat. Asik euy, sunat naon bae teu maca kitu naon aing mah euy mikir teu kau pe ngadengeun ieu mah sunat. Oh, berarti henteu kitu naon moal we ka ditu teh teu kau pe ngadengeun sunat teh. Jadi sumanget itu sumanget ninggalkeun we dengan dalam pikirannya kan enggak juga enggak apa-apa. Mikir teh. Hukumnya sunatnya, doa iftitah hukumnya sunat. Sehingga begini berarti kalau dalam sholat berjamaah, jadi angkoma yang angges na ulah teu dibaca atuh hayo hoy pikir sunat ieu. Nek unggal ngadengeun sunat teh baca lah pokoknya mah. Nah, kalau sholat berjamaah yang bacaan imamnya jahar, imam takbir, makmum juga takbir, itu kan memulai sholatnya. Imam takbir, makmum mengikuti takbir. Imam seperti ini, kata Rasulullah kan ini menangkan Nabi mah imam, Abu Hurairah makmum. Nabi atau imam baca doa iftitah, makmum juga baca doa iftitah. Nah, doa iftitah itu ada beberapanya. Doa iftitah ada beberapa, ini salah satu diantaranya. Apabila doa iftitah imam lebih pendek dari makmum, berarti imam baca Fatihah, makmum masih membaca doa iftitah. Ini doa iftitah imamnya lebih pendek daripada doa iftitah makmum.
makmum imamnya selesai baca doa iftitah, ya dia membaca Al-Fatihah dengan jahar. Sementara makmum belum selesai membaca doa iftitahnya. Harus bagaimana makmum? Gitu kan ya? Ini makmum harus bagaimana? Dia sedang membaca doa iftitah, belum selesai doa iftitahnya, dia sudah mendengar makmum mulai membaca Al-Fatihah. Apakah dilanjutkan doa iftitah mengabaikan perintah simak bacaan imam? Berarti kan itu diabaikan. Karena dia terus membaca doa iftitah. Atau berhenti meskipun belum selesai. Ya berhentinya makmum itu berhenti doa iftitahnya meskipun belum selesai. Nah, di mana apabila sholat berjamaah bacaannya jahar, itu kena oleh perintah ayat Quran surat Al-A'raf 204. Faiza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika Al-Quran itu dibacakan, Al-Fatihah kan ayat Al-Quran. Jika Al-Quran itu dibacakan oleh imam, yang dimaksud ayat itu oleh imam. Ini di surat Al-A'raf 204. Apabila Al-Quran itu dibacakan oleh imam, simak bacaan imam. Fastami'u lahu, simak bacaan imam itu, wa ansitu, diam, jangan membaca, artinya hentikan. Berarti hentikan doa iftitahnya karena kena oleh perintah menyimak bacaan imam. Kalau mau dibanding-banding sihnya, menyimak bacaan imam itu wajib, membaca doa iftitah ini hukumnya sunat. Lakukan yang wajib, yang wajibnya, yang wajib, yang kudu, yang tidak boleh tidak, yang harus dilakukan oleh makmum, yaitu menyimak bacaan imam, hentikan doa iftitahnya meskipun belum selesai. Nah, itu namanya doa iftitah nih. Imam Bukhari dalam bab ini dengan judul babu mayakulu ba'da takbir, apa yang dibaca setelah takbir. Ini jelas nih berdasarkan hadis yang kedua. Meskipun Anas bin Malik tadi kan memulai bacaannya itu dengan Al-Fatihah, ternyata menurut Abu Hurairah ada diam sejenak antara takbir dan Al-Fatihah. Abu Hurairah menanyakan apa yang dibaca di antara takbir dan bacaan dan Al-Fatihah. Rasulullah kemudian tadi mengatakan aku membaca ini. Ini kemudian disebut doa iftitah. Setelah takbir, sebelum doa setelah takbir, sebelum Al-Fatihah. Tapi ini hanya ada pada rokaat pertama. Di rokaat kedua takbir juga kan, bangkit sambil mengucapkan takbir masuk ke rokaat kedua langsung Fatihah, tidak doa iftitah lagi. Muqaddimah hanya di awal, muqaddimah di rokaat kedua muqaddimah lagi, rokaat ketiga muqaddimah lagi. Doa iftitah itu hanya ada pada rokaat pertama. Berarti memulai rokaat kedua seperti barusan lahnya, bangkit nih, rokaat pertama sudah selesai, bangkit sambil takbir untuk berdiri masuk ke rokaat kedua. Begitu berdiri langsung doa iftitah. Rokaat ketiga, rokaat keempat juga sama seperti rokaat kedua. Nah, doa iftitah ini hanya ada pada rokaat pertama, baik sholat wajib ataupun sholat sunat. Ya, baik sholat wajibnya ataupun sholat sunat. Pada rokaat pertama ada doa iftitahnya sebelum memulai bacaan, yaitu sebelum memulai Fatihah.
Tos berarti tah nyebab sekarang ini intinya nya doa iftitah sih judul kalau dengan kata lain lah itunya judulnya ini adalah doa iftitah. Jadi mana doa ini yang kemudian gitu tanya muncul nama doa iftitah, yaitu doa antara takbir atau setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Terus beres dah 21 itu jam lagi doa. Nanti berikutnya bab apa nih ya Imam Bukhari itu? Oh bab tanpa judul. Imam Bukhari mah bab saja tanpa judul.